Sebentar saya share screen lagi. Sudah kelihatan, Pak? Oke, bagus. Baik, kita mulai aja. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin pemahaman kebanyakan orang ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadinya itu adalah Isra dulu dan baru kemudian Mi'raj. Nah, terus jadi berdasarkan apa ya? Pemahaman kita pada umumnya gitu ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu memang terjadi secara apa yang memang betul-betul disampaikan. Jadi memang terjadi seperti Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan pada malam hari dari Mekah ke Yerusalem dalam waktu 1 malam. Kemudian dilanjutkan dari Yerusalem menuju Sidratul Muntaha atau langit dan bertemu dengan Allah. Nah, di sini kita akan mulai dari dalilnya dulu ya. Dari dalilnya dulu yaitu pastinya adalah Al-Qur'an. Nah, di sini dalam peristiwa Isra itu tercantum dalam Quran surat Bani Israil ayat 2 yang bunyinya Subhanallazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi abdihi la ilam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari Al-Lazi. Al-Lazi itu adalah artinya ia yang. Nah, itu merujuk kepada satu orang. Nah, kalau misalkan Al-Ladzani itu artinya mereka yang. Nah, ini merujuk kepada 2 orang. Kalau misalkan Al-Ladziana yaitu artinya mereka yang untuk 3 orang atau lebih. Nah, kalau misalkan Huwallazi, dialah yang. Dan kalau misalkan Subhanallazi, Maha suci dia yang titik-titik. Nah, kemudian kalau misalkan arti dari Asra itu adalah dia yang memperjalankan. Kemudian yang arti dari siru fil ardi itu berjalanlah di muka bumi. Jadi arti kata dari saro atau yasri itu adalah berjalan. Nah, di sini ada catatan untuk surat Bani Israil ini atau biasanya disebut surat Al-Isra. Itu terdiri dari 112 ayat. Nah, selanjutnya surat ini diwahyukan antara tahun 4 sampai 11 Nabawi atau tahun kenabian. Kemudian yang selanjutnya nama lainnya adalah surat Al-Isra atau artinya adalah perjalanan malam, yaitu perjalanan rohani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yerusalem. Jadi bukan secara fisik. Rasulullah itu berjalan pada malam hari dari Mekah ke Yerusalem. Nah, nanti kenapa? Nanti kita akan bahas lebih dalam selanjutnya. Kemudian antara lain surah ini dibahas mengenai sejarah kaum Yahudi. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh ya dari surat ini apa sih yang dibahas dalam surat ini, yaitu terkait dengan penentangan kaum Yahudi kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Akibatnya kaum Yahudi itu mengalami 2 kali kehancuran. Jadi 2 kali kehancuran oleh raja ya karena mereka memberontak. Jadi ada yang pertama itu kehancuran Yerusalem atau Baitul Muqaddas atau Haikal Sulaiman, nanti kita akan bahas lagi. Itu pada zaman yang pertama itu Raja Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi dan Raja Titus ini Kaisar Romawi pada 70 Masehi. Nah, di 4 hal utama. Yang pertama itu surah Al-Isra ini Allah memperjalankan hambanya atau Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perjalanan dilaksanakan pada waktu malam. Dan yang ketiga, perjalanan berawal dari Masjidil Haram atau Mekah menuju Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini artinya bukan berarti Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem sekarang gitu.
Karena kenapa? Nanti akan kita bahas. Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang jauh. Nah, kemudian yang keempat, diperlihatkan sebagian tanda-tandanya. Selanjutnya, nah, kapan terjadinya Isra? Nah, di sini ada catatan bahwa terjadinya Isra itu tanggal 17 Rabiul Awal tahun 11 Nabawi atau tahun kenabian. Nah, kemudian 6 bulan sebelum hijrah, jadi surah ini turun 6 bulan sebelum hijrah ke Yathrib atau Madinah. Jadi sebelum dinamakan kota Madinah itu namanya Yathrib. Kemudian tidak lama setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, yaitu pada tahun 10 Nabawi. Jadi Siti Khadijah wafat itu pada tahun 10 kenabian. Nah, pada tahun 11-nya baru terjadinya Isra. Kemudian yang terakhir itu peristiwa terjadi pada waktu Rasulullah SAW menginap di rumah sepupu beliau, yaitu Ummi Hani. Boleh sebentar, Adim, saya interupsi? Ya, Pak. Ini ada chatting box, katanya internetnya putus-putus. Jadi, putus-putus. Oke, enggak apa-apa. Jadi boleh saya jelaskan lagi ya, saya tegesin lagi. Siap. Adim, tolong slide slide halaman 4, Adim. Oke, siap. Halaman 4 itu yang Al-Lazi Asra. Al-Lazi dan Asra. Al-Lazi dan Asra. Ini halaman berapa ya? Nah, itu bukan yang pertama kan Al-Lazi. Kemudian Al-Lazani. Iya. Nah, kemudian Al-Lazina, bukan Zian. Tolong dikoreksi, Adim. Oh iya, siap. Itu typo itu. Ya. Jadi Al-Lazi itu untuk merujuk satu orang. Ialah yang, begitu ya. Kemudian Al-Lazani itu 2 orang. Nggak apa-apa, saya sambil jalan. Al-Lazina. Al-Lazina itu lebih dari 3 orang atau lebih, begitu ya. Nah, itu satu. Jadi kembali ke ayat tadi, maaf. Kembali ke ayat screen nomor 2, halaman 2. Ini Pak, udah. Halaman 2 ya. Sudah kelihatan Pak? Ayatnya mana? Yang subhanallazi asra. Iya. Sudah? Ini sudah kelihatan? Iya, oke. Nah, jadi ayatnya kembali lagi. Tadi surah Bani Isra ini terdiri dari 112 ayat ya kalau tidak salah ya, Dim ya. Iya, betul Pak. Sedangkan tentang peristiwa Isra ini hanya dalam 1 ayat saja, ayat 2. Ya, iya betul. Tidak menceritakan lain-lain lagi sebetulnya tentang Isra itu, gitu ya. Jadi bayangkan dari sekian ratus ayat, hanya 1 ayat ini aja yang berceritakan masalah Isra, ya. Dikatakan subhanallazi asra bi abdihi ya. Subhan itu maha suci ya. Allazi tadi yang dikatakan bahwa dia yang. Jadi dengan kata lain subhanallazi maha suci Allah ya, yang telah, begitu ya kan. Betul. Asra. Yang telah Asra itu bahasa terjemahnya agak sulit ya, kalau dari kata apa nih? Sara itu artinya jalan. Ya kan, seperti misalkan haya itu atau ahya itu menghidupkan, begitu kan? Asra ini jalan. Maaf, Sara ini jalan, Asra itu boleh dengan bahasa lain barangkali memperjalankan, gitu ya, memperjalankan. Ya. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan abdihi, hambanya, ya kan? Jadi Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW lail, perjalanan malam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, begitu kan? Nah, ini harus difahami bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini bukan kata benda, bukan bentuk bangunan, ya kan? Haram itu artinya kan suci, jadi masjid yang suci ke masjid yang jauh. Barangkali itu yang boleh saya tegaskan ya. Ya. Oke, pelan-pelan aja barangkali diambil, dilanjut tadi.
Siap. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Tadi sudah dilengkapi oleh Pak Eki ya. Nah, di sini catatannya tadi atau ini sudah yang 2 kali terakhir, 2 kali kehancuran ya. Jadi di surat ini dinubuatkan 2 kali kehancuran nasional dengan peristiwa penghancuran Yerusalem dan Baitul Maqdis. Tadi yaitu Raja Nebukadnezar dan Raja Titus. Di sini ada tadi 4 hal utama ya dari surat ini. Ini kapan terjadinya Al-Isra tadi sudah. Nah, ini ilustrasi ya. Ilustrasi ini suratnya sama seperti yang tadi di awal dijelaskan tadi. Jadi ini dari petanya dari Mekah menuju Yerusalem. Oke, selanjutnya. Nah, apa maknanya? Jadi surat ini yang pertama, surah ini merupakan petunjuk Allah Ta'ala bahwa Nabi Muhammad SAW diisyaratkan berhijrah ke Madinah. Nah, karena pada 6 bulan kemudian pada saat wahyu ini turun, terjadi peristiwa hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kuba, yang lokasinya jauh. Nah, jauh itu maksudnya Aqsa. Aqsa artinya jauh. Dari Mekah, Masjidil Haram. Jadi, surah Al-Isra ini menubuatkan bahwa Rasulullah itu akan hijrah dari Mekah menuju Madinah dan mendirikan Masjid Kuba, yaitu masjid yang jauh atau Masjidil Aqsa. Nah, ini dia sudah saya sebutkan tadi. Apa makna dari Masjidil Aqsa? Yang pertama kan masjid, seperti yang kita tahu ada tempat orang bersujud atau beribadah. Nah, Aqsa itu artinya jauh. Nah, jadi kalau misalkan arti dari Masjidil Aqsa itu sama dengan tempat ibadah yang berlokasi jauh dari Mekah. Jadi bukan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, karena itu didirikannya belakangan beberapa tahun pada zaman Khalifah Umar. Nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya Masjid Kuba. Nah, ini ada ilustrasi, ada gambar, atau foto ya. Foto ini Masjid Kuba sekarang, Adim. Ini pada kira-kira 20 sekarang ya. Dulu kan yang didirikan oleh Nabi Muhammad kecil ya. Iya, sangat sederhana lah, dari pelepah kurma, dari batu gitu ya. Iya, betul. Nah, ini sekarang penampakan kondisinya seperti ini pada zaman sekarang. Jauh berbeda. Oke. Kemudian selanjutnya Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis itu kan yang ada di Yerusalem. Jadi Baitul Maqdis itu adalah tempat peribadatan yang didirikan oleh Nabi Sulaiman ya. Sulaiman ya. Nah, ini ada rekaan Baitul Maqdis yang pertama ya. Yang pertama kali dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu pada tahun 930 sebelum Masehi, Haikal Sulaiman. Kemudian lanjut, ini suasananya Baitul Maqdis kuno. Nah, ini pada saat penghancuran pertama Baitul Maqdis oleh Raja Nebukadnezar. Jadi diluluhlantakkan oleh berapa ribu prajurit ini ya, kurang lebih. Kemudian ini sekedar ilustrasi saja untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini kurang lebih ilustrasi dari wajah Raja Nebukadnezar, itu Raja Babilonia. Ini di dalam koin mata uang pada zaman itu, yaitu pada 605 sampai 562 sebelum Masehi. Dan selanjutnya ini adalah rekaan sebentar. Ini kuil Sulaiman pada zaman Raja Herodes yang dibangun kembali oleh Raja Herodes itu pada tahun 37 sebelum Masehi. Ini ini ada penghancuran kedua kalinya Baitul Maqdis
karena pemberontakan kaum Yahudi. Ini pada tahun 70 Masehi. Kemudian selanjutnya ini ada relief ya, relief atau lukisan ini ya, atau lukisan. Ya, lukisan. Jadi para prajurit Roma itu mengambil ya, menjarah barang-barang berharga yang ada di kuil Sulaiman dan dibawa ke Roma. Itu pada tahun 70 Masehi. Jadi setelah Nabi Isa ya. Ya, ya. Nah, ini kondisinya sekarang. Jadi sekarang itu sudah berupa reruntuhan, Pak. Ini ada beberapa orang-orang Yahudi mungkin yang sedang berziarah ya. Mungkin napak tilas lah, seperti napak tilas bukan. orang-orang Yahudi. Saya jelasin itu. Jadi itu Iya, Pak. ilustrasi. Jadi begini. Ini saya mau ceritakan apa hubungan Baitul Maqdis dengan dengan Islam. Apa hubungan Baitul Maqdis dengan Rasulullah ya? Kita bicara bukan Masjid Aqsa ya. Bukan bicara bangunan Masjid Aqsa, tapi Baitul Maqdis, kan ya. Baitul Maqdis itu adalah satu heikal atau tempel, kuil begitu. Atau istana, apalah namanya itu, untuk peribadatan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kan gitu. Itu 2 kali dihancurkan. Pertama zaman Nebukadnezar, berapa ratus tahun sebelum Masehi, itu 539 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, setelah itu kan dibangun lagi oleh Raja Herodes. Ya kan? Iya. Itu dengan seizin Raja Cyrus ya. Raja di Cyrus itu di Persia. Nah, kemudian dibangunlah yang kedua, rekaan Baitul Maqdis yang kedua. Nah, kemudian setelah itu dihancurkan lagi oleh Raja Titus ya tahun 70 Masehi, sehingga inilah reruntuhannya, ya kan? Reruntuhannya. Tapi yang sekarang ini kemudian jadi berubah, kemudian menjadi ada yang disebut dengan tembok ratapan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita harus katakan bahwa ada hubungan antara Baitul Maqdis dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW pada awal-awal itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, gitu. Ya. Itu aja ya. Walaupun beliau tuh berkeinginan untuk menghadap ke Ka'bah, jadi beliau tuh menghadap. Jadi dua kiblah yang beliau hadapkan. Pertama ke Ka'bah, ya. Lalu lanjut dua-duanya tembus ke Baitul Maqdis. Nah, itu kaitan historisnya ya. Kenapa? Kaitan Baitul Maqdis dengan Nabi Muhammad SAW. Itu aja barangkali ya. Silakan lanjut. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lintasan sejarah Yerusalem. Nah, ini pada tahun 965 sampai 922 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis atau Haikal Sulaiman atau Solomon Temple itu di Yerusalem sebagai tempat peribadatan atau istana untuk Nabi Sulaiman. Nah, kemudian pada tahun 587 sebelum Masehi itu Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babylon, menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi, bangsa Yahudi menguasai Yerusalem dan membangun kembali Baitul Maqdis. Itu 49 tahun setelah Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem. Kemudian pada tahun 37 sebelum Masehi, Raja Herodes memperluas dan memperindah bangunan Baitul Maqdis. Nah, ini pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi, yaitu dari pasukannya Raja Titus, itu menghancurkan Yerusalem dan Baitul Maqdis untuk kedua kalinya. Itu karena pemberontakan bangsa Yahudi. Nah, ini tercatat pada Injil Lukas dan Markus. Kemudian selanjutnya, lintasan sejarahnya itu 330 Masehi. Itu Raja Konstantin menjadikan Yerusalem sebagai kota suci umat Kristen. Jadi pada tahun 300-an ya, itu Yerusalem dinobatkan sebagai kota suci umat Kristen. Kemudian pada 636 Masehi, Yerusalem dikuasai oleh kaum Muslim selama lebih kurang 463 tahun. Kemudian pada tahun 1099,
Yerusalem dikuasai oleh Kristen selama kurang lebih 88 tahun. Jadi di sini Yerusalem itu menurut sejarahnya ya berganti-ganti penguasa ya, mulai dari Roma, kemudian lanjut lagi ke Yahudi, kemudian ditaklukkan lagi oleh kaum Muslim. Sebelumnya Kristen dulu dijadikan kota suci umat Kristen, kemudian beralih lagi ke kaum Muslim, kemudian kembali lagi ke Kristen. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1187 kembali lagi dikuasai oleh kaum Muslim oleh Sultan Saladin. Kemudian pada tahun 1517 akhirnya Yerusalem dikuasai oleh Turki atau Kesultanan Ottoman. Nah, kurang lebih selama 400 tahun itu. Nah, kemudian pada era sekarang, pada tahun 1917, Yerusalem di bawah Inggris, berada di bawah mandat Inggris. Nah, akhirnya pada tahun 1948, Yerusalem itu akhirnya dikuasai bersama ya. Ini ya bisa dibilang ya sengketa lah ya, antara negara Yordania dengan Israel yang pada saat itu baru berdiri. Nah, kemudian pada tahun 1967 sampai sekarang, akhirnya Yerusalem dikuasai oleh Israel. Nah, di sini ada catatan ya, kesamaan kehancuran atau kemunduran bangsa Israel dan kaum Muslim. Nah, ini disinggung juga atau dinubuatkan oleh di dalam catatan kaki Al-Quran Tafsir Jemaat Ahmadiyah. Mungkin bisa dicek nanti oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini patung ya, patung dari Raja Romawi Konstantin. Nah, kemudian selanjutnya ini ada ilustrasi atau gambar burak atau bark. Jadi artinya bark itu adalah kilat atau cahaya. Nah, di sini digambarkan burak itu berkepala perempuan, memiliki sayap dan badannya berbadan kuda. Ini gambarannya. Ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, diilustrasikan. Isra bukan Mi'raj. Oh, Isra ya. Ya. Jadi beliau dari Yerusalem itu pakai Mekah ke Yerusalem menggunakan burak. Ya, diilustrasikan oleh orang-orang Muslim yang lain ya. Kalau kita kan tidak berpandangan. Kalau jemaah sih enggak ya. 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 Oke, selanjutnya ini adalah gambar juga ya, ada lukisan. Nah, di tengah-tengah itu ada Rasulullah sedang mengendarai burak dan dikelilingi oleh para malaikat sedang melakukan perjalanan Isra. Nah, kita harus harus mengetahui nih berapa jarak Mekah dan Yerusalem. Jarak Mekah Yerusalem itu kurang lebih 2000 km. Nah, sedangkan menurut pendapat pada umumnya kan pendapat dari pakar. Ya, jadi ahli fisika. Burak itu dapat bukan maksudnya Pak, burak itu kan dapat bergerak menurut sampai kecepatan cahaya. Nah, sedangkan kecepatan cahaya itu 299.800 km per detik atau 1.079.000 sekian lah kilometer per jam. Nah, dengan demikian waktu tempuh Mekah dengan Yerusalem dengan menggunakan burak yang menurut para ahli itu 2000 dibagi 299 detik itu 0,0067 detik. Nah, itu lebih cepat memang lebih cepat dari kedipan mata. Jadi sebelum kita mengedip sudah nyampe dari Mekah ke Yerusalem. Nah, di sini ada perbandingan lagi dengan pesawat Concorde. Ya, jadi pesawat Concorde itu pesawat komersial tercepat di dunia, tapi sekarang sudah pensiun, ini udah nggak dipakai lagi, tahun 2003 sudah pensiun. Nah, itu kecepatan dari pesawat Concorde itu ada 2140 km per jam. Jadi waktu tempuh Mekah Yerusalem itu dengan menggunakan pesawat Concorde itu hanya 3,364 detik dari Mekah ke Yerusalem. Nah, ini ada masjid. Nah, ini baru
gambar dari Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Nah, ini kondisi yang sekarang ya. Nah, kadang-kadang nih kita sering tertukar antara Masjidil Aqsa Yerusalem dengan kubah batu atau Dome of the Rock. Jadi ini tempatnya masih satu komplek ya. Satu komplek. Nah, Dome of the Rock ini adalah tempat yang dipercaya ya, yang dipercaya. Jadi di dalam Dome of the Rock itu ada bongkahan batu. Nah, bongkahan batu itu sebagai tinggal tempat landasan Nabi Muhammad SAW dari Yerusalem menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh yang dipercaya oleh umat Islam pada umumnya. Nah, di situ akhirnya dibangun semacam kubah emas. Nah, ini suasana masyarakat Palestina, Yerusalem ya, umat Muslim Yerusalem sedang melaksanakan sholat. Jadi ini di belakang dari Dome of the Rock. Sedangkan para jamaah ini sholatnya kenapa keluar karena sangat penuh. Jadi ini di depannya itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian ini dari Masjidil Aqsa menurut maknanya dari kata sifat itu masjid. Ini sudah ya, masjid adalah tempat orang yang bersujud atau beribadah, dan Aqsa itu adalah tempat yang jauh. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai Masjidil Aqsa. Bagaimana sejarahnya berdirinya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem sekarang itu dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 636 Masehi, yaitu 4 tahun setelah Nabi SAW wafat. Jadi pada saat peristiwa Isra itu, ya Masjidil Aqsa belum ada. Nah, jadi makanya kenapa bangunannya belum ada gitu. Baru didirikan oleh Khalifah, yaitu 4 tahun setelah Nabi SAW wafat. Awalnya itu diberi nama Masjid Umar, dan letaknya itu di selatan situs Royal Portico atau serambi kerajaan di Bukit Haikal Sulaiman. Kemudian pada tahun 688 Masehi itu diperbaiki oleh Khalifah Abdul Malik. Khalifah setelah Khulafaur Rasyidin ya ini. Kemudian pada tahun 709 Masehi diperluas oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian dibangun kembali oleh Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 Masehi. Setelah sebelumnya hancur karena gempa bumi. Itu pada tahun 771 Masehi. Nah, ini Dome of the Rock tadi yang saya sebutkan. Kalau berdirinya Dome of the Rock itu oleh Khalifah Abdul Malik, yaitu cucu dari Khalifah Yazid. Yazid ini yang setelah Khalifah Umayyah. Yazid dari Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yazid ini yang membunuh cucu Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi Yazid itu adalah ya pada saat pertempuran Karbala ya. Mungkin Pak Diat lebih mengetahui. Kemudian beliau itu yang membangun kubah batu atau Dome of the Rock pada tahun 688 Masehi. Kemudian pembangunan kubah batu itu dikerjakan oleh ahli seni dan arsitek dari Bizantium atau Romawi Timur. Dia 2 dari 3 anggota tim pembangunan adalah orang Kristen. Jadi kemudian pembangunan itu baru selesai pada tahun 691 Masehi. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 3 tahun untuk membangun Dome of the Rock. Nah, kubah ini berfungsi sebagai menutup sebongkah batu yang tadi saya sebutkan yang menonjol ke atas, yang dipercaya sebagai tempat tinggal landas atau take off-nya Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Nah, ini gambarnya yang tadi. Nah, ini di dalamnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat sendiri, ada bongkahan batu. Nah, ini yang dipercaya umat Islam pada umumnya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu take off-nya dari sini untuk Mi'raj. Nah, ini kubah dari Masjidil Aqsa, jadi berwarna abu ya, keperakan. Jadi kalau yang Dome of the Rock itu kubah emas, kalau Masjidil Aqsa itu kubahnya keperakan atau abu.
ini Masjidil Aqsa pada zaman dulu. Nah, ini bisa terlihat jelas ya bagaimana situasinya. Jadi antara itu ada yang kubah emas itu Dome of the Rock. Nah, beberapa ratus meter ya kurang lebih. Itu di depannya ada Masjidil Aqsa. Jadi ini masih satu komplek. Nah, kemudian ini juga ada namanya tembok ratapan di bawahnya. Nah, itu Bapak-bapak Ibu lihat ada kubah emas ya, kubah emas sebelah kiri, kubah perak itu Masjidil Aqsa sebelah kanan. Nah, di bawahnya itu tembok ratapan, tempat beribadahnya umat Yahudi. Itu ada cukup banyak ya beberapa jamaah orang Yahudi yang sedang melakukan ibadah. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi orang Yahudi di bawah beribadah, orang Muslim di atasnya juga melaksanakan sholat, sama beribadah. Nah, ini orang-orang Yahudi sambil membaca kitab Taurat. Kemudian selanjutnya ada lagi ini. Ya, ini foto-foto untuk apa ya? Menggambarkan suasana bagaimana di sana tembok ratapan itu. Nah, kemudian kapan terjadinya Mi'raj? Nah, itu kan tadi kita udah bahas tentang Isra ya. Jadi Isra itu dari Mekah ke Yerusalem. Boleh diberikan ya Pak? Bentar. Ya. Oke, jadi biar enggak terlalu katakanlah terlalu jelimet barangkali, maaf. Jadi saya kan jadi tadi Adim udah menceritakan tentang Isra. Betul. Perjalanan ya kan dari Mekah ke Yerusalem. Nah, itu tercatat dalam surat Bani Israel ayat 2. Hanya satu ayat saja peristiwa Isra itu. Ya kan? Tadi dikatakan bahwa Isra itu terjadi pada tahun 11 Nabawi ya, setelah kenabian, dan itu adalah suatu isyarat akan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Aqsa, begitu. Ya. Betul. Jadi barangkali sebelum kita lanjut pada Mi'raj, boleh diberi kesempatan untuk bertanya dulu, barangkali ada yang bertanyakan. Oh ya, mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi biar tidak terlalu jelimet, tidak terlalu pusing, kita bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya tentang Isra dulu ya. Ya, Isra. Nanti kalau sudah selesai, kita lanjut ke Mi'raj. Mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bertanya, silakan bisa langsung di chat atau silakan unmute. Langsung di unmute aja. Boleh, mangga. Pak Diat, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak Diat, Pak Cecep. Ya, mungkin dari saya dulu. Dari saya dulu, Bang Adim. Bu Eri tuh, maaf. Ya, siap. Nanti ya, boleh. Silakan Pak Diat. Ya, Pak Eki, ini kajian yang sangat menarik ya buat saya. Karena well informed, bisa dikatakan begitu ya. Kalau dibanding dengan apa yang sering saya dengar dari kecil sampai dengan dewasa ini, ya ceritanya hanya itu saja yang tidak membangkitkan semangat dan pengetahuan apapun ya, hanya ya kecuali begitu ceritanya. Nah, ini dengan presentasi yang Pak Eki sampaikan dan Kang Adim, ini betul sangat menarik sekali ya, karena lengkap sekali pembahasannya gitu. Bukan hanya sebuah alur cerita, tapi ada fakta-fakta yang berupa manuskrip, fosil, artefak, dan nah ini yang memperkuat sebuah informasi yang sangat tajam ya gitu untuk mengetahui peristiwa itu. Nah, terkait dengan Isra tadi yang dikatakan oleh Pak Eki, itu hanya sekali ya Pak ya, hanya terjadi sekali dan hanya dalam satu ayat di surat itu saja ya Pak ya. Betul. Isra itu ya. Betul. Ya, artinya tidak ada penjelasan di surat lain yang mengatakan hal yang sama tentang Isra itu ya.
Artinya sekali-kalinya saja pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam hal Isra ini ya. Mungkin Pak Ki bisa jelaskan lebih rincinya, apakah memang itu hanya satu kali Allah berikan anugerah yang begitu mulia ya pada Nabi Muhammad untuk melakukan Isra itu, atau itu merupakan sebuah simbol ya atau isyarat bagi semua pengikut dan pecinta Nabi Muhammad untuk memaknai Isra itu sendiri dalam bentuk yang lebih ruhaniah dan lebih luas barangkali Pak Eki. Mungkin enggak mungkin penjelasan nih tentang Tobinoon Pak Eki. Baik. Ini saya kaitkan dengan beberapa dari chatbox ya. Dari chatbox juga menyangkut itu Isra juga ya. Jadi Isra ini peristiwa rohani. Ya berupa bukan secara jasmani, perjalanan dari Mekah ke Yerusalem merupakan peristiwa ini yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Harus hijrah dari Mekah ke Madinah dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kan? Faktor keamanan, faktor perubahan-perubahan komunitas di Mekah, kemudian juga saatnya Rasulullah SAW untuk membangun suatu komunitas di luar Mekah ya, dan itulah terjadi kemudian hijrah. Itu sempurna 6 bulan setelah surat itu turun, itu di surat Al-Isra ini. Gitu. Nah, kenapa disebut dalam Al-Quran, dicatatkan dalam Al-Quran? Karena satu peristiwa seperti hijrah nih, Pak Adiat. Dan itu harus diingat bahwa dari sekian 112 kah itu ayat Bani Israel, surat Al-Isra itu hanya satu ayat itu saja mengenai Isra itu, kan begitu. Kemudian Jemaat Ahmadiyah kan memberikan tafsir bahwa ini adalah peristiwa rohani. Ada disebut buruk itu kan kilat ya kan. Jadi dalam sekejap mata aja belum itu mata berkedip itu sudah sampai ke kalau dilihat dari buruk itu kan begitu. Nah itu menunjukkan bahwa itu peristiwa secara rohani. Kedua, beliau itu pada saat terjadi peristiwa Isra itu beliau memang diperkuat oleh Ummi Hani ya, diperkuat oleh Ummi Hani. Rasulullah SAW itu ada di rumah sepupu beliau di Ummi Hani, teka mana-mana ayah didinya gitu, ayah di Ummi Hani gitu, nggak kemana-mana begitu kan gitu. Jadi kemudian tadi dikatakan borok ini ya itu rekaan. Jadi begini barangkali karena hadis-hadis tentang Isra ini kan banyak banget ya kan, banyak banget gitu kan. Kalau kita baca satu-satu secara teks itu akan membuat bingung memang. Jadi satu sama lain kemudian bertabrakan, kemudian disusun lagi juga berantakan kan begitu. Sehingga disebut burak itu cahaya itu apa? Direka aja begitu, seolah ada ada hewan, kuda, kemudian kepalanya wanita kan begitu. Itu kan ya reka-rekaan aja. Kan begitu. Sedangkan kalau disebut bukti ya nggak ada buktinya seperti apa kan begitu. Malah kemudian di masjid di Haram Al-Sharif itu di mana? Di Yerusalem itu ada masjid. Di sana itu kan ada 4 masjid ya. Al-Aqsa, Dome of the Rock, Masjid Kiblik, sama satu lagi saya lupa masjid apa. Kecil sih. Nah, di Masjid Kiblik itu ada itu besi ya. Besi gede panjang begitu. Itu katanya tempat berhinggapnya buruk begitu. Saya juga bingung. Buruk ini kuda atau burung? Ya kan? Kok ada besi? Besi ini kan untuk menghinggapnya burung kan begitu. Jadi banyaklah itu kisah-kisah yang kemudian bertabrakan ya kan. Ya, kalau kuda mah nggak harus pakai besi kayak kita berhinggapnya tempat burung kan begitu ya. Nah, jadi lepas daripada itu, memang itu difahamkan bahwa tafsir dari Ahmadiyah itu menjelaskan bahwa ini bukan peristiwa fisik ya, bukan peristiwa jasmani, tapi ada peristiwa secara rohani dan peristiwa agung yang mengisyaratkan Rasulullah SAW akan membuat peradaban tanda kutip ya, peradaban baru di Madinah. Itulah awal dari kemenangan Islam pada awalnya begitu. Itu barangkali Pak Diat yang boleh saya sampaikan. Adim kalau mau tambahkan boleh gitu. Ya. Jadi ini
penjelasan dari Pak Eki tadi itu beberapa sudah menjawab pertanyaan dari yang ada di chat. Jadi peristiwa Isra itu bukan secara jasmani, melainkan secara rohani. Nah, bagaimana dengan burak? Ya, burak itu bukan suatu wujud. Nah, jadi burak itu kiasan bahwa Rasulullah itu akan kemajuan Islam itu akan secepat kilat gitu. Jadi jadi bukan secara harfiah burak itu berwujud suatu hewan atau makhluk jadi-jadian. Itu Pak. Ini terus kemudian dari mana umat Islam mendapatkan ilustrasi mengenai burak? Ini pertanyaan dari Ibu Atia Nur. Dari mana? Mungkin Pak Eki bisa jawab Pak. Dari mana umat Islam mendapatkan ilustrasi mengenai burak, kepala perempuan, berbadan kuda dan sebagainya? Ya itu jadi begini, ada juga yang begini, hadis-hadis tentang Islam itu kan banyak, ya kan, bertabrakan, sehingga kemudian diilustrasikan aja, kan, gini, ada apa dicampur-campur lah, ya, perempuan gitu kan, ada juga sayap kan begitu, berbentuk apa kuda kan begitu, tapi juga ada berbentuk burung, jadi beragam itu rekaannya itu. Ya kan? Jadi kalau dikatakan dari mana, ya itu yang sudah menjadi satu cerita turun temurun dari abad pertengahan, ya itu barangkali yang boleh saya pahamkan ya. Walaupun ada hadis pun seperti apa bisa dikaji dan kemudian apa maknanya hadis-hadis itu kan begitu. Itu aja barangkali. Ya. Ya, jadi itu hanya sekedar imajinasi dari umat Islam saja. Ini jadi baik. Mungkin bisa selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Kalau misal ini dari Ibu Iim Kamila. Kalau umat Islam sih memang kita akan sangat terpukau gitu. Tapi kalau misalkan non Muslim, bagaimana kita bisa mereka agar percaya dengan penjelasan kita? Saya nggak paham kemana larinya ya. Ini pertanyaannya. Karena begini, kalau peristiwa rohani itu justru itu yang lebih logis, bisa diterima ketimbang peristiwa secara fisik. Ini dalam perspektif umat non Muslim ya. Gitu kan. Umat non Muslim, mereka pun katakanlah umat non Muslim pun mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa itu Yesus naik ke langit dan secara fisik kan begitu. Ya. Awal-awalnya dulu mungkin diterima sebagai satu keimanan ya, tapi kemudian ketika mereka kritis dengan jadinya perkembangan kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, mereka juga mempertanyakan bagaimana bisa terjadi kan begitu. Betul. Kalau memahami teks suci memang harus difahami dulu teksnya, apa hermeneutikanya. Tadi saya udah kupas mengenai subhana, lazi kan begitu, asro, itu kan begitu ya. Kemudian juga konteksnya apa kan gitu. Konteksnya kemana? Jadi bukan hanya teks-teks mati, tidak ada makna begitu barangkali ya. Tapi kalau menurut saya justru kalau dijelaskan bahwa ini peristiwa secara spiritual, mereka akan lebih paham orang non Muslim. Ya. Jadi ini kita bisa menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa secara rohani, bukan secara jasmani. Mungkin bisa lanjut Pak, ini mengenai Mi'raj. Ya, silakan. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Mi'raj. Nah, Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, tahun 5 Nabawi atau tahun kenabian. Kemudian ini terjadi tidak lama sesudah umat Islam hijrah ke Abesinia atau Ethiopia. Jadi pada saat hijrah ke Abesinia itu, rombongan umat Islam diterima dengan baik oleh Raja Negus, itu Raja Ethiopia atau Abesinia. Nah, peristiwa Mi'raj itu memang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah An-Najm ayat 7-11. Ini saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, yang artinya
dan dia mewahyukan kalamnya ketika ia berada di atas ufuk tertinggi. Kemudian Rasulullah mendekati Allah, lalu Allah kian dekat kepadanya. Maka jadilah ia seakan-akan seutas tali dari 2 buah busur atau lebih dekat lagi. Kemudian dia mewahyukan kepada hambanya yang telah dia wahyukan. Dan hati Rasulullah itu tidak berdusta apa yang dia lihat. Nah, kemudian di sini ada surah An-Najm lagi ayat 13 sampai 18 yang afa tumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa is yakshash sidrata ma yaksha ma zagal basaru wa ma taga. Ini artinya, maka apakah kamu membantahnya apa yang telah dia lihat, dan sesungguhnya dia melihatnya kedua kali dekat pohon sidrah tertinggi yang di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika pohon sidrah ditutupi oleh sesuatu yang menutupi, penglihatannya tidak menyimpang dan tidak pula melantur. Nah, di sini ada catatan dari surah An-Najm tersebut. Surah An-Najm ini terdiri dari 63 ayat. Nah, kemudian surah An-Najm ini diturunkan pada tahun kelima kenabian sesaat setelah hijrah pertama ke Abyssinia pada era Raja Negus. Kemudian surah ini diawali dengan kejatuhan An-Najm atau bintang Suraya yang melambangkan kejatuhan nasional bangsa Arab sekaligus kebangkitannya dengan tegaknya Islam di Jazirah Arab. Nah, di sini ada fakta mengenai Isra dan Miraj. Nah, di sini ada catatan ya, maksudnya sebelumnya. Miraj itu terjadi sebelum Isra. Jadi tadi Isra itu terjadi pada tahun 11 Nabawi. Nah, Miraj ini terjadi pada tahun 5 Nabawi. Jadi yang peristiwa Miraj itu terjadinya sebelum peristiwa dari Isra. Jadi Miraj dulu baru Isra. Kemudian ini ada fakta dari Isra dan Miraj. Yang pertama, Al-Quran menguraikan kejadian Mi'raj dalam surah An-Najm dan sedikit pun tidak menyinggung masalah Isra. Jadi ini adalah 2 hal yang bukan secara bersamaan terjadi. Kemudian masalah Isra dalam surah Bani Israel juga sama sekali tidak menyinggung masalah Mi'raj. Nah, di sini tadi Pak Eki sudah menjelaskan Ummi Hani atau sepupu Rasulullah pada rumahnya. Jadi Rasulullah itu menginap di rumah sepupunya, yaitu Ummi Hani, yang di rumahnya beliau itu menginap pada waktu terjadi Isra. Hanya membicarakan peristiwa perjalanan Rasulullah SAW ke Yerusalem dan tidak menyinggung kenaikan beliau SAW ke langit. Kemudian Ummi Hani ini adalah orang pertama yang diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang kejadian Isra. Sedikitnya ada kurang lebih 77 perawi hadis yang mengutip keterangan Ummi Hani. Semuanya itu yang 7 perawi itu sepakat bahwa Rasulullah berangkat ke Yerusalem dan kembali ke Mekah pada malam itu juga. Kemudian yang fakta kelimanya, seandainya Rasulullah SAW membicarakan juga kenaikan beliau ke langit, tentu akan disinggung oleh Ummi Hani. Tetapi tentang kenaikan ke langit ini sama sekali tidak disinggung. Nah, di sini ada fakta selanjutnya, yaitu beberapa hadis yang meriwayatkan peristiwa Isra dan kemudian dilanjutkan dengan Miraj, meriwayatkan Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, seperti contoh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian Nabi SAW naik ke langit. Kemudian beliau SAW bertemu lagi dengan para nabi itu, tapi tidak dapat mengenal mereka. Nah, ini agak membingungkan ya. Jadi setelah bertemu, tapi beberapa saat kemudian bertemu lagi, tapi tidak mengenal mereka. Nah, di sini surah An-Najm ayat 11 itu yang tadi disebutkan fa'auha ila abdihi ma'auha. Artinya, kemudian dia atau Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan, yaitu yang artinya maka Allah mewahyukan itu sehubungan dengan apa yang diwahyukan kepada beliau SAW, ya ini perintah 50 kali salat.
Jadi perkataan auha itu ada atau wahyu dalam Al-Quran dan hadis di atas menunjukkan bahwa peristiwa Mi'raj terjadi dalam alam ruhani atau kasyaf, jadi tidak secara jasmani. Kemudian ayat ke-12 itu fuad atau hati Rasulullah tidak berdusta apa yang dia lihat. Yang tadi disebutkan makadzabal fuadu mara'ai. Dari ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu melihat Allah dengan hati atau jiwa atau rohani, jadi bukan secara fisik melihat Allah. Nah, di sini juga diperkuat lagi oleh hadis riwayat Bukhari Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man hadzat saka anna Muhammadan raya rabbuhu faqad kadzdzaba tsumma qara'a." Yang artinya orang yang mengatakan kepada engkau bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, maka orang itu berdusta. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu melihat Allah, melihat dengan mata sendiri gitu. Nah, itu berarti orang itu dusta. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Siti Aisyah itu membaca surah Al-An'am ayat 104 itu la tudrikuhu la absar. Dia tidak artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, jadi di sini bukan peristiwa Mi'raj itu kan menurut pemahaman orang Islam pada umumnya Rasulullah itu bertemu dan melihat dengan mata kepala sendiri, melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, kalau sini dijelaskan ya beliau itu melihat Allah melalui hati dan jiwa atau rohani. Kemudian sini ada surah Al-Isra ayat 61, wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnasi. Artinya, dan tidaklah kami jadikan kasyaf yang telah kami perlihatkan kepada engkau melainkan sebagai ujian bagi manusia. Nah, di ayat tersebut sangat gamblang yang menyatakan bahwa peristiwa Isra itu terjadi secara kasyaf, bukan secara jasmani. Dan kemudian fakta selanjutnya itu ketika Nabi SAW tiba di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, ada seorang nenek-nenek memberi kepada beliau dihadapkan air, susu, dan minuman keras. Jadi dihadapkan dengan 3 pilihan, air, susu, dan minuman keras. Kemudian Rasulullah SAW mengambil susu. Lalu Jibril berkata, "Hai Muhammad, engkau mendapat fitrat. Jika engkau meminum air, engkau dan umat engkau akan binasa." Ini tercantum dalam hadis riwayat Baihaqi dan Nasai. Nah, di sini kita seperti yang kita ketahui kan Rasulullah SAW itu ya sehari-hari minum air. Namun jika Isra itu terjadi secara jasmani, maka beliau dan umat Islam itu tentu sudah binasa, sudah hancur. Jadi hal ini kembali menegaskan bahwa peristiwa Isra itu terjadi secara rohani. Dan jadi kalau misalkan dalam ilmu takbir itu arti air itu artinya adalah harta duniawi. Jadi kalau misalkan kita memilih air, maksudnya itu adalah harta duniawi, maka kita akan binasa. Itu maksudnya dari riwayat hadis tadi. Nah, ini kesimpulannya. Sebelum kesimpulan, ya Pak. Sebelum kesimpulan, saya ya, mau mengapa? Ya, teman-teman. Siapa ini? Jadi saya mau merefresh. Kalau surah, jadi begini, itu Isra maupun Mi'raj itu 2 kejadian dalam 2 waktu berbeda, gitu ya. Jadi beda-beda lebih kurang 6 tahun. Ya. Nah, kalau itu hanya dicatat dalam Al-Quran itu 1 ayat saja dalam surat Bani Israel. Ya. Surat Bani Israel ayat 2 yang tadi ya, yang subhanallazi asra dan seterusnya. Sedangkan Mi'raj itu ada surat An-Najm lebih kurang 11 ayat, walaupun ayatnya pendek-pendek. Ya kan? Dan kalau kita baca lagi dalam surat itu An-Najm tentang Mi'raj, ya kan? Itu banyak kalimat-kalimat diisi dengan catatan auha, dan kami wahyukan begitu. Bahwa ini memperkuat bahwa peristiwa Mi'raj pula itu adalah suatu hal yang diwahyukan. Itu peristiwa spiritual. Ya, jadi itu barangkali yang boleh saya jelaskan ya. Jadi
peristiwanya Mi'raj dulu sebetulnya kan. Baru kemudian 6 tahun kemudian tuh baru peristiwa Isra. Dan itu kedua-duanya itu adalah secara kasyaf maupun secara ru'ya atau secara pewahyuan. Itu barangkali ya yang boleh saya tambahkan. Silakan disimpulkan, Din. Ya, baik. Bentar. Oke. Kita kembali ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah peristiwa Mi'raj itu terjadi pada tahun kelima kenabian, sedangkan Isra terjadi pada tahun 11 kenabian. Jadi ada jeda waktu 6 tahun seperti yang Pak Eki jelaskan tadi. Jadi terjadinya Mi'raj dulu baru Isra. Jadi penyebutan Isra Mi'raj kurang tepat ya. Jadi seharusnya Mi'raj Isra. Mi'raj dan Isra itu terjadi secara kasyaf atau rohani, jadi bukan secara fisik. Jadi yang mengandung banyak isyarat dan makna dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Dan kemudian peristiwa Mi'raj itu mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala telah menampakkan wujudnya kepada Rasulullah SAW dengan kebenaran dan keagungan yang sempurna. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra ini adalah jawaban atas kegelisahan Rasulullah SAW atas wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pada tahun itu kan dikenal sebagai tahun kesedihan. Jadi pada tahun berapa tadi? 10 tahun 10 kenabian itu kan tahun kesedihan. Nah, pada tahun ke-11 kenabian itu akhirnya terjadinya peristiwa Mi'raj ya, Mi'raj. Kemudian selanjutnya Isra merupakan isyarat bahwa tidak lama lagi beliau SAW akan hijrah ke Yathrib atau Madinah ya, sebelum disebut Madinah. Itu namanya Yathrib, dan mendirikan masjid di tempat yang jauh atau yang tadi kita sebutkan Masjidil Aqsa, masjid yang jauh dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, ini artinya adalah sholat itu mi'raj bagi orang-orang beriman. Jadi dengan sholat pun kita bisa kok melakukan mi'raj. Mi'raj itu maksudnya kita bisa memperoleh kedekatan dengan Allah atau qurb ilahi. Kasyaf Rasulullah yang memimpin sholat dengan makmum para nabi ya. Ini ada riwayat juga pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu memimpin sholat dengan makmumnya para nabi. Nah, ini adalah isyarat bahwa Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian selanjutnya kepergian beliau ke Yerusalem adalah isyarat kelak suatu saat kota itu akan dikuasai umat Islam. Jadi nubuatan ini sempurna pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menguasai Yerusalem pada tahun 636 Masehi atau 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Baik, sekian pemaparan materi mengenai Mi'raj dan Isra ini. Mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, saya ingin tanya lagi, Kang Adim. Pak Diat, enggak. Saya ingin lebih mengerucut lagi mengenai Mi'raj itu. Ya. Kalau saya sependapat bahwa Isra maupun Mi'raj itu adalah peristiwa ruhani ya, pengalaman ruhani yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, gambaran-gambaran yang lebih menunjukkan fisik atau tafsiran dalam hadis itu saya pikir lebih banyak membingungkan ya, membingungkan lah dibandingkan kalau kita langsung merujuk pada Al-Quran langsung ya, Al-Quran yang berbicara yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya seperti yang tadi Pak Eki dan Kang Adim jelaskan tadi. Itu jauh lebih masuk akal gitu. Daripada kita mengikuti cerita hadis yang begitu banyak dan ngawur ya sih menurut saya. Jadi akal sehat kita jadi malah terganggu untuk benar agama itu juga gitu ya misalkan. Tapi bisa seperti itu. Begitu banyaknya dongeng gitu ya. Nah, satu hal yang juga ini agak mengerucut mengenai Mi'raj itu, tadi Kang Adim bilang bahwa itu bisa dilakukan dalam sholat. Nah, saya ingin lebih spesifik. Sholat yang seperti apa sih sebetulnya? Yang bisa mengantarkan kita untuk
sampai pada tingkatan Mi'raj yang juga dilakukan atau dialami oleh Kangjeng Nabi ya. Saya ingin menarik ke zaman sekarang. Kalau Nabi Muhammad itu kan 1400 tahun yang lalu, dan beliau sudah menyempurnakan seluruh isi Al-Quran ini dengan kehidupannya beliau ya. The living Quran itu sudah beliau buktikan. Nah, kita ada di zaman sekarang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, ya. Tapi kita hidup di zaman sekarang yang zaman modern ya. Satu-satunya pedoman yang kita punya ya Al-Quran itu sendiri yang sampai sekarang ada, gitu kan. Nah, kembali ke masalah Mi'raj itu, bentuk yang bisa mengantarkan kita untuk sampai pada Mi'raj itu apakah betul dalam batasan sholat. Nah, sholat yang saya kenal dalam hari-hari ya, itu kan rukun, ya kan, harus berwudu dulu dan sebagainya sampai takbiratul ihram, dibentangkan dada atau lurus atau dan seterusnya ya, duduk di antara tasyahud dan seterusnya. Nah, itu kan rukun. Nah, apakah itu memang betul bisa membawa kita, menuntun kita untuk Mi'raj? Ya, dalam hakiki yang tadi dijelaskan, yang juga pernah dinikmati oleh Nabi Muhammad. Mohon penjelasan Pak Eki dan Adim. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa jelaskan ya, walaupun nanti kajiannya tentang sholat ini, Pak. Iya. Tapi enggak apa-apa. Jadi tadi dikutip oleh Kang Adim itu adalah satu perkataan Rasulullah SAW, ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahwa sholat itu adalah mi'rajnya kaum mukmin, kaum yang beriman. Sholat itu adalah mi'rajnya umat Islam, begitu Kang Diat. Mi'raj itu kan taraje, tangga, ya kan? Jadi kalau kita mau meningkatkan, harus naik taraje. Kalau mau ke atas itu kan harus naik tangga. Kalau kita mau meningkatkan rohani kita, mau meningkatkan keimanan kita, ya kita mi'raj itulah. Itu dalam sholat gitu loh. Maka demikian pentingnya sholat dalam Islam itu, maka disebut sebagai satu rukun, satu pilar gitu. Kalau nggak ada rukun, nggak ada pilar, ambruklah itu agama. Jadi begitu Pak Diat. Demikian pentingnya kita sholat. Itu dikatakan bahwa satu pilar, satu rukun, satu fondasi, bukan fondasi lagi, sudah fondasinya sudah jelas ya. Tapi ini satu pilar kan. Kalau tidak sholat, kamu nggak akan bisa mi'raj, kamu nggak akan bisa naik mendekati memperoleh ketetapan pada Allah Taala. Itu barangkali makna dari as-sholatu mi'rajul mu'min. Oke, kaitannya dengan ini Pak Eki, ada ayat lain yang mengatakan fawailul lil musolli, bahkan celakalah bagi mereka yang sholat. Iya. Orang-orang yang sholat. Nah, itu bagaimana menarik benang merahnya untuk menjelaskan sholat itu sendiri. Ada terusannya Pak? Ya. Fawailul musolli itu kan terusannya bagaimana? Ya, itu yang saya kutip itu ya, tentang celakalah mereka yang melakukan sholat. Itu tentu ada penjelasan sebelum dan sesudahnya itu. Itu ada ayat mengatakan janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan tidak sadar, kan begitu. Jauhi sholat, begitu. Celakalah orang, ada juga penjelasannya, tidak dipotong begitu. Arti kata mereka yang menistakan ya, gitu. Ya. Tidak pemegang amanah. Nah, itu arti kata mi'rajnya nggak dapat. Kalau kita udah sholat khusyuk, tapi maaf ya perilaku kita jauh dari perintah-perintah lain gitu Pak Diat. Jadi memang ini unik. Ini sofistik juga. Yang penting kita hari-hari, kalaupun tangga itu kan kadang-kadang nggak bisa juga naik terus. Kadang-kadang kita harus turun juga ya kan, begitu ya. Atau tiga begitu ya. Begitu. Tetap aja kita harus melakukan itu. Kalau saya boleh berpendapat Pak Eki, jadi mungkin bentuk sholatnya itu tidak hanya satu ya. Mungkin amal soleh, kebajikan yang ditebarkan, meringankan beban orang lain, lalu memberi nasihat yang menyejukkan dan membangkitkan semangat. Nah, itu merupakan bentuk sholat daim mungkin ya, yang mewujud dalam bentuk perbuatan yang sangat baik gitu. Jadi kita temanya jadi sholat sekarang ya Pak. Mungkin itu pendapat saya sih. Iya. Ya, baik. Enggak, Putus nih. Putus. Iya, jadi maksudnya tadi selain sholat itu apa tadi Pak? Berbuat baik ke sesama, meringankan beban orang lain.
sholat itu kan doa, ya kan? Sholat itu Ya. kan doa, dalam arti kata lumaskan gitu. Doa itu kan Ya. begitu kepada Allah Ta'ala kan itu. Nah, buah dari sholat itu adalah akhlak ya, perbuatan begitu, ya kan? Jadi bahasanya tapak sholat itu, bekas sholat itu bukan ada pada jidat yang hitam, ya kan? Tapi pada perbuatan kita. Bagaimana kita mencintai makhluk Allah Ta'ala, kita mencintai Allah Ta'ala dengan melalui kecintaan kepada makhluk Allah Ta'ala kan, ciptaannya kan begitu, apakah itu insan ataupun itu tumbuhan atau hewan kan begitu. Ya, ini kita terlalu jauh ke sana barangkali Pak Diat. Nanti kita akan sambung lagi. Kajian menarik ya. Terima kasih Pak Diat. Oh. Sambung lagi Pak Diat. Barangkali Adi masih banyak baik. chatbox. Ini ada pertanyaan Pak dari Hafizah, dari Ibu Hafizah. Peristiwa Isra yang terdapat dalam Quran Surah Bani Israel yang mana hanya dituangkan di satu ayat saja. Apakah maknanya atau kesimpulannya itu adalah bahwa awal kemenangan umat Islam itu dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Madinah dan selanjutnya akan mengalami peristiwa-peristiwa kemunduran seperti yang dialami oleh Bani Israel? Oh, ya. Halo? Ya Pak? Enggak putus-putus ya? Enggak. Jadi begini, kalau itu peristiwa Isra itu reduksi ya, itu isyarat bahwa Rasulullah SAW itu harus hijrah dari Mekah. Dan dari situ beliau akan melakukan start, ya kan? Mulai dari start lagi untuk mengembangkan Islam, untuk mencapai kemenangan Islam dengan menguasai lagi Mekah, kan begitu, ya kan? Dan kemudian dari situlah Islam akan berkembang keluar Mekah, keluar Jazirah Arab, kan begitu, ya kan? Nah, lompat tadi Ibu siapa Rafika ya? Lompat tadi Ibu Rafika bahwa Islam Hafizah. setelah Ibu Hafizah Pak. Hafizah. Itu dikatakan bahwa Islam itu setelah mencapai kemajuan, kejayaannya juga akan mengalami kemunduran seperti halnya dialami umat Yahudi. Iya betul. Itu tafsir dalam surat Bani Israel, Bu Rafika, Bu Hafizah. Begitu. Tadi dalam catatan kaki, ya kan, dikatakan bahwa Bani Israel itu mengalami 2 kali kehancuran, yaitu dengan peristiwa kehancuran Yerusalem, kehancuran Tempel Sulaiman itu pada zaman Nebukadnezar ke-1, kemudian pada zaman kan, 2. Sekarang mereka tuh bercita-cita banget itu. Mereka tuh pengen membangun Tempel Solomon yang ke-3. Maka mereka itu pengen banget menguasai areal Masjidil Aqsa itu, karena mereka kan sholatnya kan ibadahnya kan di bawah gitu. Kan begitu, mereka sekali menguasai Yerusalem itu. Mereka kan membangun untuk Haikal yang ke-3 kan gitu. Nah, adapun tentang umat Islam yang ketika juga harus mengalami itu kemunduran, yaitu diawali dengan ketika Hulagukan itu menghancurkan Baghdad. Dalam tafsir Al-Qur'an ya, Ibu boleh nanti dibaca lagi itu dalam catatan kaki nomor berapa tuh Adim? Ada 2 catatan kaki yang saya kutip itu kan. Ya. Nah, itu pertama ketika Hulagukan itu menghancurkan Baghdad ya, puluhan ribu buku dibakar, umat Islam dibunuh, banyak manusia kan begitu, sampai kemudian dikatakan bahwa jalan-jalan di Baghdad itu dibanjiri dengan darah kan begitu. Kan gitu. Itu Hulagukan kan begitu. Tapi kemudian yang menjadi keanehan tanda kutip ya, keanehan tanda kutip itu justru cucu-cucunya itulah kemudian yang menyebarkan Islam di Asia Tengah. Itu keturunan Hulagukan itu. Kan begitu. Nah, kehancuran kedua itu, ini sebetulnya nubuatan ini belum terjadi ketika tafsir ini dibuat oleh Raja Khalifah kedua. Tetapi sempurna ketika Amerika menghancurkan Baghdad pada zaman Saddam Hussein. Itu dinubuatkan harus 2 kali umat Islam itu mengalami kehancuran, juga sebenarnya Yahudi juga mengalami kehancuran. Itu barangkali yang boleh saya sampaikan ya. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Sumarsih. Nah, ini mengenai ini sebenarnya Bu Sri, kenapa yang terjadi lebih dahulu, kenapa yang Mi'raj yang terjadi lebih dahulu itu dibahas di surah 53, sedangkan yang Isra itu dibahas di surah 27. Kenapa yang Isra dulu dimasukkan masuk ke dalam surah yang lebih awal? Nah, ini mungkin lebih masuk kepada pengurutan surah ya, Pak? Penomoran surah Ibu Sri. Jadi ini tapi kalau menurut timeline-nya, waktu terjadinya itu Mi'raj itu terjadi sebelum Isra. Jadi pada tahun
Miraj itu terjadi pada tahun 5 kenabian, Isra itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Jadi Bu Sri jangan jangan bingung ya antara penomoran surah di Al-Qur'an dengan timeline waktunya gitu. Jadi memang kadang-kadang tidak sesuai. Jadi karena penomoran Al-Qur'an kan setelah Rasulullah wafat gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Mungkinkah karena Isra dibahas lebih dulu, jadi sehingga orang umum menyebut Isra Mi'raj? Putus-putus, Dim. Ya, jadi pertanyaannya lagi Pak, lanjutan dari Bu Sri. Jadi kan umat Muslim kebanyakan menyebut dengan Isra dan Mi'raj, di Isra dulu. Apakah itu karena dari penomoran ayat itu, Pak? Karena Isra dulu yang dibahas, jadi Mi'raj selanjutnya, jadi penyebutannya menjadi Isra dan Mi'raj. Tidak. Ayat pertama yang turun itu kan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq itu surat nomor berapa? Kok kenapa nomor satunya surat Al-Fatihah, kan begitu? Iya. Jadi itu nanti kajian lain lah mengenai kodifikasi Al-Quran. Bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran. Tapi tidak ada hubungan penomoran surat dengan peristiwa ini. Dengan sequence peristiwa ini ya, urutan peristiwa ini gitu. Nah, kemudian Bu Sri juga ini Pak bertanya lagi mengenai peristiwa hijrah pertama. Jadi mungkin orang Muslim umat Islam pada umumnya kan hanya mengetahui suaranya hijrah itu jelas, Tim. Halo, cek. Sudah jelas, Pak? Halo? Cek. Enggak jelas, tolong diulang, maaf. Ya. Jadi ya, ini pertanyaannya, Pak. Seperti terputus-putus, kurang jelas. Cek. Ya, diulang pelan-pelan. Ya, jadi umat Muslim pada umumnya kan hanya mengetahui hijrah itu hijrah ke Madinah, Pak. Ya. Nah, tadi kan disebutkan ada hijrah pertama ke Abesina atau Ethiopia. Nah, ini Bu Sri menanyakan berapa kali Rasulullah hijrah ke Abesinia atau Ethiopia. Jadi Rasulullah tidak berhijrah ke Abesinia, tetapi para sahabat yang hijrah ke Abesinia. Begitu ya. Itu dalam pengantar membaca Al-Quran itu ada disebut di situ. Ya. Tapi beliau sendiri tidak secara fisik hijrah ke Abesinia. Gitu. Tapi peristiwa hijrah itu yang pertama itu memang terjadi. Begitu. Ya. Ya. Tapi Rasulullah tidak ke Abesinia, hanya hijrah ke Madinah saja. Karena bagaimanapun kan peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan Rasulullah SAW tentu akan berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mewahyukan, memerintahkan beliau pergi, ya beliau akan pergi. Kan begitu. Betul. Tapi peristiwa pertama itu Allah Ta'ala tidak memerintahkan beliau pergi ke Abesinia, tetapi beliau tetap di Mekah. Tetapi para sahabat yang kemudian hijrah ke Abesinia. Ya. Itu kan peristiwa panjang sekali kan, sampai kemudian beberapa percakapan antara dan negus dengan sahabat Rasulullah SAW dengan beliau kan, dengan para sahabat itu kan, itu tercatat dalam pengantaran membaca Al-Quran barangkali seperti itu. Siap. Itu kajian lain barangkali, Adip. Baik. Ya, untuk Ibu Ida Yuliati nanti akan di-share materi PowerPoint-nya nanti melalui Ibu Sarah ya. Iya, iya. Kemudian belum ada lagi Pak pertanyaannya. Bu Ai ada angkat tangan? Ya Bu Ai, mangga Bu Ai langsung di unmute Bu Ai. Halo Bu Ai, monitor. Baik, sambil nunggu mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain. Bagi yang ingin bertanya lagi, silakan. Maksudnya di tempat itu sudah diberkati, apa artinya? Diulang lagi Bu Ai, diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Oh, maksud dari yang telah kami berkati sekelilingnya, Pak? Ya. Iya. Iya. Ya, teks itu dalam ayat Quran itu Al-Isra itu memang begitu, ya. Dikatakan berkat kelilingnya, bahwa
baik itu Masjidil Haram maupun itu Baitul Maqdis, itu memang tempat itu yang memperoleh keberkatan dari Allah Ta'ala. Karena di tempat-tempat itulah barokah atau karunia Allah Ta'ala timbul, turun begitu, Bu Ai. Dan kemudian juga ketika Rasulullah SAW juga membuat di tempat yang jauh juga, itu tempat itu yang diberkati begitu. Sejarahnya adalah, kalau yang saya ingat itu ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, penduduk Madinah itu kan nggak ngerti siapa yang menjadi nabi itu, Abu Bakar kah atau nabi atau yang mana gitu kan. Beliau kan berdua kan. Karena Abu Bakar itu lebih putih rambutnya, disangkanya Abu Bakar itu adalah nabinya, Nabi Muhammad gitu kan, sehingga dia lulukan. Tapi Abu Bakar mengatakan, oh bukan, Rasulullah ini dia orangnya begitu, yang lebih sederhana perawakannya kan. Kemudian beliau pakai unta dan banyak penduduk itu membuka pintu, ya Rasulullah silakan datang ke rumah kami dulu. Tapi Rasulullah kan tergantung unta ini saja, di mana unta berhenti kami akan berhenti. Nah, ketika kemudian unta itu yang ditunggangi Rasulullah SAW berhenti di tasuk tanah kosong, nah di tempat itulah kemudian beliau pertama kali mendirikan masjid yang kemudian disebut dengan Masjid Kuba. Itu kemudian keberkatan juga, Bu Ai. Terima kasih. Baik. Nggak ada lagi, Dim? Baik, belum ada lagi Pak pertanyaannya? Satu lagi ada. Oh, enggak Pak Diat? Ya, kembali ke tentang Mi'raj, Pak Eki. Kan Nabi Muhammad itu adalah teladan abadi ya buat seluruh umat Islam. Artinya seluruh perilaku akhlak beliau itu, mulai dari pikiran, perasaan, dan tindakan itu menjadi contoh hidup yang menjadi bagian dari kehidupan kita kan. Nah, khusus untuk Mi'raj ini, apakah kita juga terdorong atau masuk juga satu kewajiban gitu untuk senantiasa melakukan Mi'raj ini selama hidup kita gitu. Selama kita masih diberi umur ya, gitu. Bahwa prosesi Mi'raj itu harus selalu dilakukan oleh setiap mukmin atau muslim gitu. Itu kira-kira Pak Eki bagaimana? Mohon. Ini yang saya pahami Pak, bahwa kita ini kan diciptakan untuk selalu mendekat ya, merapat pada Allah Ta'ala, pada wujud Allah Ta'ala, kan qurb ilahi, kan begitu. Kan begitu, inti kita kan begitu, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Bahwa kita harus mendekat melalui kita harus mengabdi, beribadah pada Allah Ta'ala, kan begitu. Nah, ibadah atau pengabdian ini kan luas, Pak. Baik dari segi syariat, kan begitu, dari segi hakikat, kan begitu, dari segi amalan, kan begitu. Semua lingkaran kita, niat kita kan menuju pada kedekatan Allah Ta'ala, kan pada qurb ilahi, kan begitu, Pak. Itu perspektifnya seperti itu. Nah, Mi'raj ini salah satu tangga untuk mencapai kedekatan Allah Ta'ala. Ya, lebih direduksi lagi, Mi'raj itu adalah melalui sholat. Begitu, Pak. Nah, kalau seandainya, saya lompat sedikit, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika melakukan itikaf umat Islam ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah, ini juga salah satu cara untuk mendekat pada Allah Ta'ala, Pak. Halo? Halo? Iya Pak, terus lanjut. Ya, kedengaran Pak. Ya. Oke, baik. Ya, itu Pak. Jadi itikaf juga salah satu ibadah yang sangat tinggi, Pak ya. Itikaf, karena itu kan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kan begitu. Kemudian juga dan itikaf itu adalah salah satu kebahagiaan, Pak ya. Kebahagiaan kita berjumpa, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, entah bagaimana bentuknya dengan Allah Ta'ala, karena semua tergantung dari kebersihan dari daya rohani kita, ya kan. Tentu bentuk-bentuk kita perjumpaan tanda kutip dengan Allah Ta'ala itu kan tergantung daripada rohani kita sendiri, kan gitu. Kan, ya. Kalau dengan Rasulullah SAW terus tentu terang benderang lah wujud Allah Ta'ala itu, kan begitu, karena beliau kan insan kamil, kan begitu. Tapi kalau kita sebagai hambanya yang katakanlah jauh banyak
dosa tentu tidak akan sia-siakan upaya kita pada wujudnya, kan begitu Pak Diat. Menjadi acuan kita supaya apapun yang kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatillahi kan begitu. Inna sholat nusuki wa mahyaya wa mamatillahi rabbil alamin, kan begitu aja. Sholatku, ibadahku, semata. Begitu barangkali Pak Diat. Nuhun Pak Eki. Jadi mudah-mudahan ini yang saya tahu Pak Diat, yang saya tahu dan saya coba amalkan itu aja. Tidak akan tinggi-tinggi lah apa yang saya sampaikan. Insya Allah yang penting kita bisa amalkan lah sedikit-sedikit Pak Diat ya. Halo Dim. Pak. Ini koneksi. Oh. Ya Pak. Cek. Kedengaran Pak? Oke. Ini nggak ada pertanyaan? Belum ada lagi Pak pertanyaan. Dari Sarah nggak ada sebagai koordinator? Teh Sarah masih monitor Teh? Halo Teh Sarah. Itu ada chatbox Dim? Oke, sebentar. Sudah semua Pak? Chatbox. Ada baru masuk? Belum ada. Kenapa Yerusalem diterbutkan 3 agama? Ya itu kayaknya perlu dijawab itu Pak. Kenapa menjadi rebutan dari 3 agama? Seolah-olah diperebutkan gitu ya? Iya. Iya, karena masing-masing agama itu punya historical, punya kaitan sejarah dengan Yerusalem, ya kan? Yahudi punya Sulaiman, kan begitu. Kemudian juga Nabi Isa pun sama, ya kan, mempunyai kaitan dengan Yerusalem. Di situ kan ada gereja suci ya, gereja suci di Yerusalem bukan begitu. Sementara umat Islam pun terkait dengan penguasaan Yerusalem, kemudian dibuat di dibangun Masjid Aqsa, kan begitu. Jadi masing-masing berkaitan, maka itu kemudian dinyatakan oleh PBB Yerusalem itu adalah kota internasional begitu. Tapi pada kenyataan sekarang dikuasain secara sepihak oleh Israel, begitu. Nah ini akan bibit pertentangan, begitu barangkali Bu. Ini ada Pak Dino Surabaya ya, bukan? Kurang tahu Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi. Ya, kalau misalkan nggak ada lagi, kita tutup aja ya Pak. Oh, bentar ada baru. Udah. Baik. Alhamdulillah. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya Pak. Pak Eki yang memimpin doa. Enggak, Pak Diat. Oh, itu Pak Diat. Iya, silakan. Pak, kalau Pak. masih boleh Pak? Masih boleh? Iya. Baik. Kan diperlukan 3 agama, memang begitu ceritanya. Tapi barangkali siapakah nanti pemenangnya Pak? Kurang jelas suaranya. Kurang jelas Bu. Putus. Oh, ya. Bagaimana diulang Bu? Sebentar. Tadi saya lihat bertanya, dan memang kenyataannya karena masih punya historis, jadi Yerusalem itu diperbutkan oleh 3 agama. Nanti pada akhir zaman namanya dari itu. Halo Bu Ai. Ya. Oh iya, ditutup. Ya. Tadi kan Pak Diat bertanya
Tadi Pak Diat bertanya, itu diperlukan oleh 3 agama. Cuma satu aja, Bu. Oh iya, sebentar. Jadi feedback satu aja, Bu. Iya. Nah, Salah satu aja, Bu, antara iPad atau HP. tadi kan itu diperebutkan oleh 3 agama. Dan memang kenyataan itu karena semuanya juga punya historis masing-masing, baik Yahudi maupun Kristen juga Islam. Ya, karena Pertanyaannya gimana, Bu? Ya. Pertanyaan, apakah nanti ada pemenangnya dari ketiga itu? Siapa salah satu dari mereka? Apakah nanti ada pemenangnya? Ya. Bagaimana Pak Eki? Apakah nanti ada pemenangnya, Pak? Juara 1, 2, 3 gitu? Atau juara bersama, boleh lah. Ya, itu juara bersama itu. Iman ya. Yahudi, Kristen, Islam juga punya hak masing-masing untuk beribadah di Yerusalem. Itu yang paling adil ya. Yang menguasai Yerusalem, tapi kepentingan ketiga agama itu harus dipenuhin. Begitu. Waktu Islam menguasai Yerusalem pun itu dipelihara itu situs-situs Yahudi, situs Kristen kan. Boleh. Kan begitu. Waktu Kristen menguasai Yerusalem pun kan tidak ada penghancuran masjid. Kan begitu. Ya kan? Nah, sekarang ini ketika Israel Zionis itu menguasai Yerusalem, mereka ingin menghancurkan Masjid Aqsa. Ini yang kemudian jadi khawatirkan. Ya. Jadi kalau itu terjadi, itu tidak terjadi keadilan ya, karena mereka juga menuntut keadilannya itu milik kami begitu ya. Sama dengan Cina menuntut Laut Cina Selatan, itu mah boga orang kan, bahwa orang kesok berlayar begitu kan. Nah kalau ini terjadi di Pakistan akan terjadi chaos begitu baik. Tapi pokoknya itu ada keadilan ya, masing-masing itu 3 itu diakomodasi kepentingannya. Barangkali begitu ya, insyaallah. Iya. Kita tutup aja ya dengan Oke, doa. siap. Mangga Pak Diat untuk memimpin doa penutup, Pak. Oh iya, boleh. Aduh, di Kang Adim atuh nu langkung. Atuh, saya nanti ngeborong, Pak. Jadi ada Pak Kurnia tuh, Pak Kurnia. Ya. Pak Kurnia masih monitor, Pak Kurnia. Pak Kurniawardi. Pak Kurniawardi. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kita doa ya, saya pimpin dengan doa. Ya. Berkat ini dan menambah pengetahuan kita juga. Doa. Barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah telah selesai juga kajian pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah hasanah jaza kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Pak Eki atur nuhun. Pak Diat. Ibu Ai, sareng sadayana nuhun. Wilujeng Pak Diat, hatur nuhun peratus hadir. Sami-sami Bu Ai. Saya end meeting ya. Salam. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.